Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali mengenai topik yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang Yesus Kristus. Jikalau sebelumnya saya sudah membahas tentang berbagai macam perbedaan pandangan tentang Yesus, mulai dari perkembangannya abad pertama sampai saat ini, dan kemudian saya juga membahas tentang bagaimana perbedaan dan persamaan Yesus dari segi bahasa dan juga dari segi konsep dari Kristen maupun Islam. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan yaitu sedikit tentang kelahiran Yesus atau Isa di dalam perspektif Kristen, Islam, dan juga kita akan melihat sedikit dari Haran Gawaita yang tentunya ada beberapa kemiripan dari perspektif yang akan saya sampaikan nantinya. Hal ini dimaksudkan yaitu untuk menyampaikan kepada kita semua agar kita tidak salah mengerti keyakinan orang lain dan melihat keyakinan orang lain itu melalui perspektif keyakinan kita sendiri, sehingga kita pada akhirnya saling menyindir satu dengan yang lain dan mengatakan bahwa tidak demikian, apa yang kamu yakini itu adalah salah. Tetapi lebih baik kita melihat satu persatu dan kemudian kita bisa melihat secara lebih baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal ini dimaksudkan supaya kita dapat melihat keyakinan orang lain itu berdasarkan perspektif dari apa yang diyakini oleh orang lain, bukan dari keyakinan kita sendiri, sehingga tidak menimbulkan perbantahan satu dengan yang lain, bahkan tidak menimbulkan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak demikian. Oleh karena itu, yang pertama, yaitu di dalam perspektif Kristen, kelahiran Yesus Kristus, saya di sini akan baginya menjadi dua hal, yaitu mengenai kesucian dan juga dari keturunan Yesus Kristus. Hal ini tidak saya sampaikan secara detail, tetapi setidaknya kita bisa mengetahui, yaitu inti daripada apa yang saya sampaikan ini. Kekristenan memahami kelahiran Yesus itu sebagai kelahiran yang ajaib, dan itu membawa kabar baik bagi setiap manusia yang ada di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kekristenan sendiri meyakini bahwa Yesus itu lahir dari perawan Maria yang adalah anak yang suci atau kudus, dan dia disebut sebagai anak Allah seperti yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Perlu ditegaskan bahwa kekudusan atau kesucian Yesus ini itu diarahkan kepada anak Allah. Artinya ini menunjuk pada diri Yesus Kristus sendiri sebagai anak Allah. Alkitab sendiri menuliskan di dalam Lukas pasal 1 ayat 27 sampai 35, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jadi saudara-saudara,
Alkitab sendiri menegaskan bahwa Yesus yang disebut kudus itu adalah anak Allah. Dan tentunya kata anak Allah ini di dalam kekristenan sudah dipahami bahwa ini tidak ada kaitannya dengan sesuatu hal dari yang namanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan hubungan Allah dengan Maria sehingga melahirkan Yesus Kristus. Tidak demikian. Anak Allah di sini dipahami oleh orang-orang Yahudi juga sebagai Raja Mesias, yang tentunya pemerintahannya itu tidak akan berkesudahan. Nah, hanya saja orang Yahudi tidak percaya bahwa yang dimaksud anak Allah itu adalah Yesus. Tetapi mereka percaya bahwa anak Allah yang dimaksudkan itu adalah berkaitan dengan Mesias, yaitu yang akan membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, tentunya pandangan mereka mengenai hal ini yaitu membebaskan mereka dari perbudakan atau penindasan politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah mereka tidak percaya bahwa Yesus itu disebut sebagai anak Allah, meskipun mereka tahu bahwa kata anak Allah itu merujuk kepada yang ilahi, yaitu tentunya Raja Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan Alkitab juga menyatakan beberapa orang Yahudi yang mengakui Yesus sebagai anak Allah dan tidak melihatnya sebagai hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita ketahui di sini dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 7, yaitu di mana orang-orang Yahudi pada saat itu menginginkan kematian daripada Yesus Kristus itu sendiri, dan mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Alasannya dikatakan selanjutnya, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Karena Yesus menganggap diri sebagai anak Allah, maka orang Yahudi marah dan menginginkan Yesus itu dihukum mati. Karena mereka menganggap bahwa Yesus telah menghujat Allah, Yesus telah mengatakan sesuatu hal yang tentunya bagi mereka itu adalah penghujatan kepada Allah. Dan kemudian dalam Yohanes 1 ayat 47 sampai 49, di situ dikatakan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang dimaksudkan adalah Natanael. Nah, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Inilah pengakuan orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Yesus Kristus hidup. Kemudian kita juga bisa melihat pengakuan dari orang Romawi yang dituliskan di dalam Matius pasal 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Artinya mereka menyadari bahwa Yesus Kristus itu berasal dari Sang Ilahi, dan Yesus Kristus sendiri itu adalah anak Allah, yaitu sosok yang memang dianggap oleh orang-orang pada saat itu adalah sosok yang ilahi, yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan manusia. Nah, bahkan anak Allah ini juga dipahami oleh tulisan bapak-bapak gereja yang jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang lahir sebagai manusia, yang artinya berinkarnasi sebagai manusia dengan
tubuh yang dilahirkan dari seorang perawan tanpa persetubuhan dengan laki-laki, bahkan kemudian dia juga dilahirkan hidup, bertumbuh, dan benar-benar makan, minum, mati, dan kemudian bangkit dari kematiannya. Lalu kemudian juga ditegaskan oleh salah satu bapak gereja seperti Irenaeus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, the Son of God. Dia kemudian lahir dari seorang perawan. Di dalam dirinya dia kemudian menyatukan manusia yang sudah berdosa itu kepada Allah. Artinya Yesus juga dipahami sebagai yaitu imam agung yang besar yang menyatukan manusia yang berdosa itu kepada Allah, yaitu manusia yang percaya kepadanya. Jadi jelas, di sini kekristenan memahami kesucian Yesus sebagai anak Allah tidak sama sekali menunjuk kepada yaitu anak dari hubungan biologis suami istri Allah dengan Maria atau sebagainya. Tetapi di sini menunjuk kepada Mesias, yaitu Allah itu sendiri, di mana firman Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah itu telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia, menyatakan diri kepada manusia, lalu kemudian mati dan bangkit dari kematiannya untuk menebus dosa manusia. Nah, kemudian dari keturunannya, dengan jelas kekristenan meyakini bahwa Mesias itu lahir akan datang dari keturunan Daud, dan di sini telah digenapi oleh Yesus Kristus. Alkitab mencatat pada dua bagian, yaitu di dalam Injil Matius dan Lukas, mengenai silsilah dari Yesus Kristus. Injil Matius menekankan keturunan Yesus dari bapaknya, yaitu Yusuf. Lalu kemudian Injil Lukas menekankan keturunan Yesus dari Maria, yang tentunya kita bisa melihat bahwa kedua-duanya itu adalah keturunan Daud. Jika dalam Injil Matius menekankan keturunan Yesus dari Yusuf, itu adalah keturunan Daud dari Raja Salomo. Dan sedangkan Maria yang adalah ibu Yesus itu berasal dari keturunan Daud, yaitu dari Nathan, yang sebenarnya juga adalah anak Daud. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kepada Alkitab pada dua bagian ini, mungkin secara sekilas kontradiksi. Tetapi ketika kita melihat dengan baik, maka hal ini tidak kontradiksi, justru saling melengkapi, dan kita bisa melihat jelas Yesus dari dua garis keturunan, yaitu Yusuf dan juga Maria. Lalu kenapa di dalam Injil Lukas ditulis bahwa Yusuf anak Eli? Nah, ini sebenarnya Eli itu adalah bapak dari Maria, dan ini juga tertulis di dalam catatan orang Yahudi juga. Nah, tetapi kenapa yang ditulis Yusuf? Di dalam penulisan silsilah pada saat itu, di sini Lukas menggunakan tradisi atau gaya penulisan seperti yang umumnya pada saat itu, yaitu menekankan bapak. Makanya dia menulis Yusuf anak Eli. Yusuf yang adalah anak menantu dari Eli itu sendiri. Nah, artinya bentuk silsilah tradisional itu dengan mendaftarkan nama laki-laki, di mana nama Maria itu ditunjuk dengan nama suaminya, itu Yusuf. Nah, catatan mengenai silsilah ini juga tercatat di dalam beberapa tulisan, yaitu bapak-bapak gereja dan tulisan-tulisan yaitu yang zaman pada saat itu. Maksudnya adalah dari silsilah yang dituliskan ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita semua, yaitu pembacanya, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan melalui keturunan perempuan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan itu juga ditegaskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yang tentunya
bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Dan di sini telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya bahwa orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, yaitu Mesias yang menjadi raja di atas segala raja, yang datang dari keturunan Daud, bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah secara singkatnya pandangan dari kekristenan mengenai kelahiran Yesus, dari kesuciannya dan juga dari keturunan Yesus Kristus. Lalu kemudian bagaimana di dalam perspektif Islam? Islam memahami Yesus dengan sebutan Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih di dalam Islam tentunya merupakan tokoh yang sangat unik juga, yang memiliki keunikan secara tersendiri dari nabi-nabi lain di dalam Islam, secara khusus tentang kelahirannya. Nah, di bawah ini akan dibahas secara khusus mengenai kesucian dan juga keturunan dari Isa Al-Masih. Jadi, yang pertama, kesucian Isa Al-Masih ini tertulis juga di dalam Quran surah Ali Imran, yaitu surah ketiga ayat 47. Yaitu Isa adalah satu-satunya nabi yang dilahirkan oleh seorang perawan suci, Maryam. Di sana dikatakan, dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia, Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keunikan kelahiran Isa Al-Masih ini juga tidak sama maknanya seperti halnya di dalam kekristenan. Karena kelahiran Isa Al-Masih ini di dalam Quran disejajarkan dengan Adam, meskipun Adam tidak dilahirkan dari seorang perawan. Kita juga bisa melihat dari surah Ali Imran ayat yang ke-39, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, dalam peristiwa ini disebutkan bahwa Isa Al-Masih adalah anak yang suci. Dalam surah Maryam ayat yang ke-19, dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dan bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari volume keempat dalam terjemahan bahasa Inggris juga dikatakan di sana, the prophet said, "When any human being is born, Satan touches him and partakes of the body with his two fingers, except Isa, Jesus, the son of Maryam. So he touched the placenta." Dalam hal ini dikatakan bahwa Nabi berkata, ketika bayi sedang lahir, setan itu menusuk pada lambungnya dengan kedua jarinya, kecuali Isa ibnu Maryam. Setan datang menusuknya, tetapi ternyata setan hanya menusuk hijabnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, meskipun dalam penjelasan Al-Quran dan hadis demikian, tetapi kesucian Isa Al-Masih ini memiliki makna yang sangat berbeda dengan kesucian di dalam kekristenan yang menunjuk kepada Allah. Tetapi di dalam Islam, seperti yang disampaikan oleh Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi, bahwa Isa itu sama dengan nabi-nabi lainnya, dengan menyatakan bahwa semua nabi itu bersaudara atau satu keluarga. Nah, dalam hal ini dikatakan misalnya di dalam Quran surah Al-Mu'minun 23 51 sampai 52. Kemudian Muhammad Ali juga menegaskan dengan mengutip hadis Bukhari yang menyatakan bahwa para nabi itu seakan-akan saudara seibu.
Jadi urusan mereka satu dan pengikut mereka itu berlainan. Bahkan penegasan selanjutnya, semua nabi itu bertakwa, tidak seorang pun di antara mereka yang sombong dan durhaka kepada Allah, serta tidak berdosa. Hal ini juga perlu ditegaskan bahwa Islam memiliki pemahaman tersendiri mengenai dosa yang tentunya berbeda dengan perspektif dosa di dalam kekristenan. Bahkan juga tentang kesucian. Itu sebabnya kesucian Isa Al-Masih ini dipahami salah satunya yaitu oleh Maulana Muhammad Ali bahwa itu sama halnya dengan nabi-nabi yang lainnya yang suci, yang bertakwa dan juga tidak berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita bisa melihat perbedaannya. Kemudian keturunan Isa Al-Masih di dalam Islam, ya, mengenai keturunan Isa, Al-Quran menulis di dalam beberapa surah. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui bahwa Isa di situ adalah anak dari Maryam atau Ibnu Maryam. Nah, di dalam Quran surah At-Tahrim 66 ayat 12, yang kemudian kita juga bisa melihat kembali di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35. Dalam At-Tahrim, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi, dan Maryam putri Imran. Maryam yang adalah ibu Yesus di sini disebutkan putri Imran. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu yaitu atau janin yang dalam kandunganmu kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari atau gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan atau kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri atau dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Saya membaca beberapa ayat tersebut karena ingin menunjukkan bahwa Al-Quran sendiri menunjuk bahwa Maryam yang adalah ibu dari Isa itu keturunan dari Imran yang sezaman dengan Zakaria yang adalah orang tua dari Yahya. Jadi di sini kita bisa melihat secara demikian. Lalu bagaimana menurut beberapa tafsir yang ada di dalam Al-Quran? Di dalam tafsir At-Tabari buku yang kelima, ya, terbitan Pustaka Azam di halaman 230, dijelaskan bahwa istri Imran adalah ibu Maryam. Namanya sesuai dengan riwayat yang sampai kepada kami adalah Hannah binti Fagus bin
Khatil. Sebagaimana dalam riwayat nomor 6857. Nah, Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salama menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq tentang nasabnya, dan selain Ibnu Humaid, ia berkata, dia adalah putri Fakus bin Khatil. Dalam riwayat nomor 6860 dikatakan, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salama menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata, Zakaria dan Imron menikahi dua wanita bersaudara. Ummu Yahya menikahi dengan Zakaria, sementara Ummu Maryam menikah dengan Imron. Imron wafat ketika Ummu Maryam hamil. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid yang keempat pada halaman 176 dikatakan bahwa istri Imron yang disebutkan pada ayat ini bernama Hannah binti Fakud bin Khanbil. Ia adalah ibu dari Siti Maryam, nenek dari Nabi Isa alaihissalam. Nama Hannah sendiri bukanlah nama Arab, dan tidak ada wanita Arab yang diberikan nama Hannah. Lalu kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua mulai halaman 37 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Imron adalah ayah Maryam binti Imran, ibu Isa bin Maryam. Kemudian dilanjutkan bahwa istri Imron adalah ibu Maryam, yaitu Hannah binti Fakus. Muhammad bin Ishaq berkata, Hannah binti Fakus adalah seorang wanita yang tidak pernah hamil. Suatu hari ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, maka ia pun ingin mendapatkan anak. Lalu ia berdoa kepada Allah agar memberinya seorang anak. Dan Allah mengabulkan doanya. Setelah suaminya melakukan hubungan badan dengannya, maka ia pun hamil. Setelah benar-benar hamil, ia bernazar agar anaknya menjadi anak yang tulus beribadah dan khusus beribadah atau berhikmah ke Baitul Maqdis, yaitu ke Bait Allah. Jadi, adapun Imron yang dimasukkan di sini adalah Imron bin Yasum bin Amun bin Mansha bin Haskia bin Asik bin Yautsam bin Azaraya bin Haya bin Yawis bin Asyiha bin Yarim bin Yahfashata bin Asabir bin Abaya bin Rahbaam bin Sulaiman bin Daud bin Ayasa. Dalam tafsir At-Tabari buku kelima halaman 230 juga menyebutkan mengenai keturunan Imron, yang adalah di sini kita bisa melihat dari keturunan Daud juga. Nah, memang ada perbedaan di sini mengenai jalur keturunan dari pandangan Kristen dan juga Islam. Tetapi untuk mengenai hal ini tentunya ada pembahasan-pembahasan yang harus dibahas secara khusus, dan tentunya jikalau saudara-saudara bisa melihat dari beberapa penjelasan orang-orang Kristen mengenai hal ini, tentunya banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan dengan baik. Nah, kemudian di dalam ayat ini misalnya surah Maryam 27 sampai 28 dijelaskan bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Ya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun," yaitu Maryam, "ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Tetapi di sini Al-Quran juga menulis dalam ayat lain bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun, yang tentunya kehidupannya sejaman dengan Musa. Kalau kita lihat di dalam ayat yaitu Quran yang lainnya mengenai Harun ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Al-Furqan ayat 35 disebutkan Harun adalah saudara
Musa. Nah, di sini beberapa pandangan yaitu mengenai kelahiran Isa Al-Masih, baik kesucian dan juga keturunan dari Isa Al-Masih dari perspektif Islam, yang tentunya sangat berbeda jika kita melihat kesucian dari Kristen dan juga Islam, bahkan keturunan Yesus dari sudut pandang Kristen dan Isa Al-Masih dari sudut pandang Islam. Untuk mengenai hal ini, saudara-saudara bisa cek and recheck di dalam penyampaian, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang lain mengenai keturunan dari Yesus atau Isa ini sendiri. Lalu kemudian kita juga bisa melihat hal yang unik, ya, ada beberapa kemiripan yang saya katakan tadi, yaitu di dalam tulisan Haran Gawaita. Nah, ini merupakan satu tulisan yang dirujuk atau dipercayai oleh agama Mandean. Agama Mandean ini merupakan agama yang banyak diyakini di daerah Irak, dan secara khusus itu di Khuzestan, yang merupakan salah satu dari ke-30 provinsi di Irak. Lalu kemudian teks Haran Gawaita yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Drower, ini dianggap oleh agama Mandean itu sebagai sejarah sejati dari ras mereka. Demikianlah yang ditulis di dalam buku yaitu Haran Gawaita ini. Nah, Mandeans itu merupakan kelompok agama kuno yang pertama kali hidup di Mesopotamia Selatan dan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, ritual mereka itu samar-samar menyerupai kepercayaan Zoroaster dan juga Nestorian. Lalu kemudian saya mendapatkan juga bahwa Mandeisme, agama utama mereka adalah Mandean, itu pernah menjadi agama populer yang dipraktekkan di sekitar desa-desa terdekat di lembah sungai Efrat dan Tigris. Ya, banyak sarjana percaya bahwa Mandeisme kemungkinan besar adalah kelompok sempalan dari Gnostisisme Kristen Mesopotamia Selatan yang berasal dari akhir abad yang kedua. Dan kemudian kitab suci mereka, ya, yang terpanjang yang ditemukan dari banyak kitab yaitu agama Mandean ini adalah Ginsa Rabbah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan agama Mandean mengenai nabi, ya, orang Mandean menghormati beberapa tokoh-tokoh yang juga ada di dalam kitab suci orang Kristen dan juga Islam, seperti Adam, Habel, Set, Nuh, Sem, Enos, dan Yohanes Pembaptis sebagai utusan mereka yang paling terhormat. Nah, mereka percaya bahwa Yesus, Musa, Ibrahim, dan Muhammad itu adalah nabi palsu. Di sini kita bisa melihat bahwa agama Mandean itu tidak mempercayai Yesus atau Isa itu sebagai nabi yang sejati atau nabi yang diutus oleh Allah, tetapi justru nabi yang palsu, dan beberapa di antaranya adalah Musa, Ibrahim, dan juga Muhammad. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa orang Mandean ini meyakini bahwa mereka itu adalah keturunan dari Yohanes Pembaptis dan sering menyebut diri mereka itu Suba, yang dalam pengertian harafiah itu berarti pembaptis. Jadi mereka memiliki seperangkat keyakinan dan juga doktrin agama yang berbeda dari Kristen dan juga lebih terkait dengan Zoroastrianisme dan juga Mazdakisme. Nah, orang Mandean percaya bahwa manusia pertama itu adalah Adam. Adam, Hawa, dan keturunannya itu Sitil, Hibil, dan Anos, semuanya adalah tokoh surgawi yang mengatur awal mula umat manusia. Mereka meyakini akan hal ini. Kemudian berikutnya kita pahami silsilah dari Yesus atau Isa, yaitu mereka melihat nampaknya merujuk kepada apa yang disebut Mesias di dalam catatan Haran Gawaita. Dalam catatan tersebut dikatakan bahwa Isa
atau Mesias yang dimaksud di situ adalah anak dari Mary, yaitu Maria. Lebih dari itu, Mary atau Maria yang adalah ibu Mesias adalah anak perempuan dari Musa. Jadi di situ ditulis Maria itu anak dari Musa. Oleh sebab itu dari beberapa keturunan yang saya sebutkan sebelumnya ini ada kemiripan. Nah, tentunya di dalam yaitu perspektif Islam tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam kekristenan ya memandang bahwa Yesus itu adalah anak yang suci dan ini merujuk kepada diri Yesus sebagai anak Allah yang adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu firman Allah yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia yang datang melalui keturunan Daud sebagai penggenapan Raja Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam Islam, Yesus atau Isa ini dipahami sebagai seorang manusia biasa yang tidak lebih dari manusia yang lainnya, yang kelahirannya sama hanya seperti Adam, yang juga ajaib. Lalu kemudian dia adalah salah seorang dari beberapa nabi yang ada. Dan keturunannya kita bisa melihat bahwa sangat berbeda sekali dengan apa yang tertulis di dalam kekristenan. Dan bahkan di dalam perspektif Islam sendiri mengenai keturunan Isa ini sangat mirip dengan apa yang tertulis di dalam keyakinan agama Mandean atau Sabi'in yang tertulis di dalam teks Haran Kawaita. Untuk mengenai lebih lanjut detailnya mengenai kebenaran dari keturunan ini, saudara-saudara bisa melihat yaitu pada pembahasan-pembahasan yang sudah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan yang lainnya mengenai keturunan dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati dan menolong kita untuk bisa melihat keyakinan orang lain bukan dari perspektif kita sendiri sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara satu dengan yang lain dan kemudian menimbulkan pertentangan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.